Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan presentasikan mengenai database security best practice. Jadi, bagaimana kita ketahui, tingginya perkembangan teknologi memang telah mempermudah proses yang dilakukan dalam banyak aspek. Dan berbagai kemudahan tersebut memang menjadi hal nyata dan sangat terbukti manfaatnya. Distribusi dan arus data yang setiap saat hilir-mudik menjadikan data sebagai suatu hal yang penting. Perlu diperhatikan pula bahwa data-data tersebut memuat banyak sekali informasi, sehingga kita harus mengupayakan agar adanya cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan atau kebocoran dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Potensi penyalahgunaan data sangat mungkin terjadi dilakukan oleh pihak yang sehari-hari berkutat dengan data tersebut. Semua hal-hal seluk-beluk data telah diketahui dan dikuasai, sehingga aktivitasnya perlu diawasi dan dikendalikan, mulai dari akses, lalu proses input, upload, download, sampai menyimpan data. Kemungkinan seperti ini terjadi dengan berawal dari penyelewengan kewenangan pihak internal yang bertanggung jawab menjaga dan mengolah data. Kelelahan dalam menjaga keamanan data akan berdampak pada kerugian terhadap kelangsungan bisnis, karena hal ini terkait dengan reputasi dan kepercayaan penyalahgunaan. Jika data-data yang seharusnya menjadi perhatian utama saja dapat dicuri dan disalahgunakan, maka pelanggan akan menganggap perusahaan tersebut tidak memiliki kompetensi dalam mengelola dan menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan database tersebut. Ya, pertama, akses data terhadap ruangan data center. Data center perlu dijaga dengan sangat ketat, sehingga akses terhadap data center harus diberikan secara khusus kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan. Akses tersebut sangat terbatas. Akses database dapat diasumsikan sebagai kewenangan untuk memasuki ruang data center. Data center harus dilengkapi dengan perangkat pengamanan, misalnya akses door dengan menggunakan fingerprint. Dengan demikian, tidak semua pihak dapat memasuki ruangan data center. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan memasuki ruangan data center harus diseleksi sesuai dengan kepentingan dan tanggung jawabnya. Dan jika ada pihak lain di luar dari pihak yang memiliki akses, memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam ruangan data center, maka harus sepengetahuan dan didampingi oleh pihak yang memiliki akses. Setiap aktivitas yang dilakukan dalam ruangan data center harus senantiasa didokumentasi. Lalu, kedua, kewenangan akses aplikasi database. Untuk login terhadap aplikasi database juga diberikan hanya kepada pihak yang ditunjuk untuk mengemban tanggung jawab melakukan pengelolaan data, agar pemberian kewenangan dapat dilakukan dengan jelas. Maka diperlukan adanya daftar kewenangan aplikasi-aplikasi secara rinci. Menu aplikasi apa saja yang dapat digunakan oleh setiap pengguna berdasarkan levelnya. Kewenangan akses pada aplikasi pun perlu disesuaikan berdasarkan level dari setiap pihak yang ditunjuk. Misalnya ada pihak kewenangan yang hanya memiliki output data, sementara petugas lainnya hanya bisa melakukan proses rekonsiliasi data. Semua diberikan kewenangan secara terbatas sesuai kebutuhan aktivitasnya. Proses pemeliharaan database harus diperhatikan adanya segregation of data. Metode ini mengharuskan database diproses oleh beberapa pihak, seperti adanya inputter dan pihak dengan level approval. Tujuannya adalah untuk memastikan serta memantau kebenaran dan kelengkapan proses pemeliharaan data. Jika ada proses yang tidak benar, maka akan dapat dicegah pada saat proses approval. Hal penting dalam kewenangan akses aplikasi adalah mengenai password. Sebagai kode keamanan, maka password harus boleh diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan. Format password pun dirumuskan dalam format tertentu dan bersifat unik, agar tidak dapat ditebak oleh pihak lain. Untuk akses level tinggi atau super user yang dapat mengakses menu-menu bersifat kritikal pada aplikasi, pihak yang memegang password harus dibagi minimal menjadi 2 pihak. Setiap pihak memegang dan menjaga password, dan jika super user ini digunakan harus melibatkan pihak tersebut.
Lalu yang harus dipastikan juga adalah mengenai keamanan jaringan. Salah satu metode untuk menjaga keamanan data adalah menggunakan firewall dan routing control. Dengan metode ini, seluruh aplikasi yang terhubung di belakang aplikasi pengaman tidak terkoneksi langsung dengan jaringan dari luar. Metode lainnya adalah menggunakan enkripsi, kriptografi, digital signature, logaritma checksum, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah audit trail. Seluruh aktivitas pemeliharaan data harus dapat didokumentasikan melalui audit trail atau rekam jejak. Tujuannya adalah agar semua hal yang dilakukan dapat diidentifikasi dan dipantau. Keberadaan audit trail menjadi penting karena jika terjadi sesuatu maka untuk dapat menyelidiki kejadian tersebut dapat dimulai melalui audit trail. Hal-hal tersebut yang kita lakukan di atas seluruhnya harus didukung oleh komitmen dari semua pihak yang terlibat agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Karena secanggih apapun sistem keamanan, jika tanpa disertai dengan integritas dari pihak terkait akan menjadi sia-sia. Baik, itu sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.